Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membahas tentang strategi seller agar dapat bertahan dan tumbuh di era yang menurut saya cukup sulit karena persaingannya semakin hari semakin ketat. Saya sudah merangkumnya beberapa tips agar teman-teman yang sudah berjualan tetap bisa bertahan dan terus tumbuh di platform marketplace. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku Gunawan Pratama, aku seorang city leader Lazada Club Bekasi. Kemudian aku juga adalah seller Lazada Choice dan juga saya juga adalah seorang mentor di Lazada. Tanpa berlama-lama kita langsung ke strateginya ya, strateginya agar seller tetap dapat terus bertahan dan bertumbuh di platform marketplace. Yang pertama, teman-teman tentunya harus bisa terus-menerus meriset produk dan juga riset fiturnya. Karena kita tahu ya, produk itu tidak selamanya akan menjadi hero, tidak selamanya akan terjual laris terus gitu. Jadi teman-teman harus riset ya. Kemudian fiturnya juga ada banyak. Lalu ini nanti aku akan jabarkan secara panjangnya. Teman-teman simak aja, jangan di-skip-skip videonya dari awal sampai akhir biar informasinya bisa tepat dan akurat. Kemudian tips yang kedua adalah perhatikan potongan dan biaya-biaya. Karena kita tahu ya, potongan itu semakin hari kayaknya semakin naik terus gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus berjualan itu murah dan bagus saja. Menurut saya untuk saat ini itu sudah tidak cukup. Jadi teman-teman harus bisa kreatif ya dan juga inovatif. Lalu berikutnya teman-teman juga harus bisa memperbanyak kerancuan ya. Jangan cuma berjualan di satu platform saja. Kemudian fokus pada solusi bukan pada problem ya. Karena kalau ngomongin problem ya setiap orang punya problem, setiap seller punya problemnya masing-masing. Itu ya. Itu secara poin keseluruhannya. Lalu tadi kita sudah ngomongin riset produk dan riset fitur. Jadi teman-teman harus bisa meriset minimal punya produk musiman, lalu punya produk harian dan punya produk tren gitu. Jadi produk musiman itu seperti apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman juga tahu ya, kemarin sudah Ramadan sale. Teman-teman coba jualan produk musiman yang berkaitan dengan event-event seperti Ramadan sale atau Imlek atau Natal dan Tahun Baru atau ya yang lain-lain lah, itu produk-produk musiman gitu. Atau yang terdekat ini akan ada Agustusan ya, biasanya ada produk musiman kayak bendera, umbul-umbul, itu kan termasuk produk musiman. Lalu yang berikutnya adalah produk harian. Produk harian adalah produk yang sudah teman-teman kuasai selama ini, yang sudah kalian jual selama ini kayak gitu. Jadi itu diperhatikan juga, jangan mentang-mentang teman-teman udah punya produk musiman, teman-teman lupakan produk hariannya kayak gitu. Kemudian ada juga produk tren ya. Produk tren beda ya dengan musiman. Kalau musiman itu ada terus, kalau tren itu kan ya trennya lagi apa gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan yang lagi tren apa ya, Labubu gitu, atau lagi tren ya pokoknya banyak tren ya. Biasanya tuh ada aja produk-produk tren. Kemudian yang berikutnya adalah riset juga fitur. Jadi jangan cuma teman-teman ngeriset produk saja, tapi fiturnya teman-teman ketinggalan ya sama aja kurang mantap gitu kalau menurut saya. Jadi teman-teman harus bisa riset fitur ya. Ada promosi toko, ada promosi marketplace, subsidi platform, lalu yang terbaru yang kalau di Lazada ada fitur yang bernama Choice gitu ya. Promosi toko ada di menu Seller Center, teman-teman tinggal buka saja. Ada promosi flexi combo, kemudian voucher, kemudian apa itu, banyak sekali itu promosi toko yang teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian ada lagi yang subsidi platform ya, subsidi platform atau promosi marketplace. Promosi marketplace itu yang seperti campaign-campaign ya. Campaign Ramadan sale, campaign 11-11, 12-12 gitu, payday gitu ya. Itu adalah promosi marketplace. Teman-teman jangan lupa juga untuk bisa mengikuti setiap event-eventnya
marketplace, promosi-promosinya marketplace, teman-teman wajib ikutin. Lalu ada juga yang namanya subsidi platform. Ini subsidi platform biasanya kalau di Lazada itu ada yang namanya Last Flash Extra, kemudian ada Last Coin. Ya, setiap platform punya subsidinya ya. Kalau di TikTok mungkin ada COFON, atau di Shopee juga ada ya voucher-voucher yang diberikan platform kepada pembelinya biar mendapatkan potongan harga. Kalau di Shopee ada Shopee Video atau Shopee Live, itu mendapatkan subsidi tersendiri. Kemudian Choice ya, Choice itu aku sudah beberapa kali membahas tentang fitur ini, fitur Choice di Lazada. Nanti teman-teman bisa scroll-scroll aja ke bawah di channel saya biar mendapatkan video lengkapnya tentang si Choice ini fiturnya. Oke. Lalu ke tips berikutnya ya, yang tadi ya, memanfaatkan organik sebelum melakukan iklan atau berbayar, iklan promosi berbayar gitu. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkannya. Jangan lupa teman-teman juga harus pandai-pandai mencari kata kunci dalam upload produk ya, dalam mengupload produk. Jadi upload produk itu kata kuncinya harus yang berkaitan dengan produk teman-teman dan sekiranya mudah dicari orang ya. Jadi judulnya itu jangan terlalu panjang dan jangan spamming, jangan ada pengulangan kata yang sering ya. Kemudian buang kata-kata yang tidak perlu. Lalu live dengan akun affiliate akan mendapat exposure lebih gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasa suka live streaming di marketplace itu, teman-teman coba deh daftar akun affiliate, lalu kalian live-nya dengan akun affiliate aja, jangan akun seller. Itu akan mendapat exposure lebih. Itu sih kalau dari teman-teman yang sudah berpengalaman live itu cerita-cerita ke saya ya, memang seperti itu triknya. Kemudian campaign besar itu sama artinya marketplace itu sedang bakar uang, jadi banyak subsidi. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Kayak campaign 11-11, 12-12, mega campaign Ramadan sale itu biasanya marketplace itu sedang banyak mengeluarkan subsidi. Jadi teman-teman sebisa mungkin bisa ikut serta memeriahkan event dari marketplace kayak gitu. Kemudian ShopTab di TikTok Shop sudah menjadi fokus di TikTok ya, yang teman-teman yang jualan di TikTok nih, diperbanyak produknya biar di ShopTab-nya itu terlihat, oh teman-teman memang benar-benar jualannya itu sungguhan gitu ya, produknya banyak, tokonya produknya banyak, banyak pilihan kayak gitu. Karena ShopTab-nya itu udah menjadi fokus ke depannya si TikTok ini, sepertinya akan ke arah situ kayak gitu. Kemudian teman-teman untuk sekarang itu jangan berperang-perang lagi dengan harga ya, lebih baik perang fitur, bukan perang harga lagi. Banyakin misalnya teman-teman jualnya agak mahal sedikit, tapi semua fiturnya bisa teman-teman ikutin, daripada teman-teman jualnya mepet tapi nggak bisa ikut fitur-fitur yang ada di platform gitu. Shopee ya, kalau kita ngomongin Shopee Live dan Shopee Video itu sudah menjadi prioritas ya di Shopee. Kayaknya orang tuh kalau check out itu lihat-lihat orangnya, sellernya ini lagi live, tidak lagi ada videonya, enggak. Karena kalau check out dari video atau dari live itu biasanya harganya itu agak sedikit murah gitu, dan juga gratis ongkirnya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa juga tuh bikin video, konten, kemudian live streaming juga gitu ya. Kemudian diskon Last Coin lebih besar ya, bukannya iklan. Kalau saran saya yang teman-teman yang masih jualan di Lazada nih, lebih baik diskon Last Coin-nya dibesarin daripada iklannya yang digedein kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian nextnya fitur dengan potensi subsidi platform ya. Ada, kalau di Shopee itu ada Shopee Video dan Shopee Live. Kalau di Lazada ada Last Coin dan Last Flash Extra atau Last Subsidi. Kemudian kalau di TikTok itu ada COFON dan Live Affiliate. Biasanya kalau di TikTok ini orang check out dari live-nya afiliator itu harganya akan sedikit lebih murah daripada si seller yang melakukan live gitu. Dan teman-teman juga harus jeli ya, tadi kita udah bahas juga, perhatikan potongan dan biaya. Teman-teman harus bisa menghitung-hitung, jangan sampai teman-teman jualannya banyak tapi nggak ada untungnya ya.
Karena jualan itu cari untung, bukan cari paket. Kemudian kita itu harus bisa bersimbiosis mutualisme. Kita jualan sedikit lebih mahal dari kompetitor, tapi kita bisa menguntungkan si platform dengan mengikuti semua fiturnya, bisa iklan juga kan, sama-sama diuntungkan kayak gitu. Jadi kita harus bisa bersimbiosis mutualisme. Kemudian jangan mudah tergoda rayuan platform. Jadi teman-teman kalau di Lazada itu suka ada cam ya, yang suka nelpon-nelponin kita, suruh ikut ini, ikut itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawarin fitur ini, fitur itu, iklan ini, iklan itu, dan harganya tidak masuk, ya teman-teman bisa untuk mengatakan tidak. Jangan ikutan fitur-fitur yang sekiranya tidak menguntungkan. Murah dan bagus saja tidak cukup, jadi teman-teman harus bisa memahami pasar dengan baik ya. Jangan terlalu ego dengan kategori jualannya teman-teman. Misalnya teman-teman jualan fashion, tapi di luar sana ada peluang yang bagus, ada produk otomotif yang teman-teman bisa jual, ya nggak apa-apa. Teman-teman jual saja, kan kita akan bermuara dengan cuan ya. Intinya dengan cuan, dan cuan. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur jualan fashion, ada peluang di sana otomotif yang bagus atau skincare yang oke, ya udah kalian jual aja selama teman-teman bisa mencari produknya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga harus berikan service excellent, service terbaik untuk customer yang datang, karena tidak sedikit ya seller yang mengaku ataupun mengeluh ordernya turun karena memang servisnya udah nggak sebagus dulu waktu awal-awal dia berjuang gitu, udah jarang bales chat, kemudian pengirimannya lambat dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita memposisikan diri kalau kita ini semangatnya masih seperti waktu pertama-tama kita jualan gitu. Jadi memberikan servis terbaik gitu. Coba ingat-ingat lagi teman-teman, waktu awal-awal jualan gimana membangun toko teman-teman ya. Bahkan ada yang begadang sampai jam 2, jam 3 untuk membalas chat, memproses pesanan gitu. Sekarang masih kayak begitu apa enggak gitu. Jangan-jangan orderannya turun bukan karena gimana ya, bukan karena bagaimana, tapi karena memang ya kita udah tidak memberikan servis terbaik untuk para customer kita kayak gitu. Kemudian jadikan komplain sebagai pembelajaran. Jadi setiap kali ada komplain, teman-teman jangan langsung ngambek gitu ya, di komplain lewat chat terus langsung diblokir. Jangan begitu. Jadi setiap ada komplain jadikan pembelajaran. Misalnya ada komplain pengiriman telat kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan bahwa teman-teman itu berjualan ngasih servis terbaik untuk para customernya kayak gitu. Teman-teman juga harus kreatif dan inovatif. Teman-teman harus sudah mulai bisa menjadi konten kreator, bisa melakukan live streaming, jadi host kayak gitu, biar tidak ketinggalan zaman, karena zamannya sudah orang check out itu udah harus lihat barangnya seperti apa kayak gitu. Kemudian buat video juga, siapa tahu FYP kalau di TikTok ya, jadi enak, nanti orang akan check out terus kayak gitu. Kemudian affiliate ya teman-teman, tadi aku udah bilang jangan cuma live di akun seller, teman-teman juga harus bisa membuat akun affiliate dan teman-teman pautkan produk yang ada di toko teman-teman kayak gitu ya. Nangkep nggak kira-kira sampai sini ya? Nangkep ya, aman ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa mencari produk yang dapat menyelesaikan masalah gitu ya. Produk apapun itu yang kira-kira di luar ada problem yang belum terselesaikan, kalian coba cetuskan produk itu. Biasanya produk-produk seperti itu, produk-produk yang dapat menyelesaikan masalah itu naiknya cepat, tanpa harus iklan pun akan dicari orang kayak gitu ya. Juga harus bisa memperbanyak keran cuan. Jadi teman-teman harus bisa mulai membranding owner atau branding produknya ya. Kalau bisa membranding dua-duanya lebih bagus. Si owner itu terkenal dengan orang yang bagaimana gitu, dan produknya yang seperti apa kayak gitu. Syukur-syukur ownernya udah punya branding, produknya pun nge-branding, jadi bisa jalan beriringan kayak gitu. Kemudian jangan berdiri dengan satu kaki ya. Kita nggak usah terlalu idealis banget ya. Kita dimanapun yang ada cuan kita coba masuk. Mau di Lazada, mau di Shopee, mau di TikTok atau Tokopedia, ya kita harus bisa mencoba kayak gitu.
Jangan takut untuk mencoba. Jangan cuma berdiri di satu kaki. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman juga harus bisa menjadi supplier ya. Karena kalau udah lama jualan itu biasanya stoknya udah banyak ya, udah tahu polanya produk teman-teman itu seperti apa. Jadi teman-teman sebisa mungkin coba mencari reseller gitu. Jadi jadilah supplier lah intinya seperti itu. Biar kalau jualannya lagi sepi minimal kita masih ada orderan dari para reseller kita. Kayak gitu ya. Teman-teman juga harus bisa fokus pada solusi, bukan pada problem. Karena kalau problem itu semuanya punya. Jangankan kita pedagang, pembeli aja punya problemnya gitu. Jadi teman-teman harus fokus, jangan cuma mengeluh gitu. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada tambah masalah kalian kalau kebanyakan ngeluh. Kemudian solusi akan datang pada seller yang mau berusaha. Teman-teman kalau ada problem tetap berusaha pecahkan masalahnya, jangan cuma ngedumel, ngegerutu saja, cari solusinya. Pasti setiap masalah itu udah sepaket dengan solusinya, gitu. Dan juga teman-teman jangan mau kalah dengan keadaan, walaupun keadaan semakin hari semakin sulit, tetap teman-teman harus gas terus, jangan mau kalah dengan keadaan yang sulit ini, tetap semangat. Kemudian teman-teman juga harus rajin bersilaturahmi, membuka keran rezeki ya. Karena silaturahmi itu adalah bagian dari terbukanya keran rezeki. Biasanya kalau lagi sepi itu suka pada nggak semangat ngapa-ngapain. Nah, saran saya kalau lagi sepi justru teman-teman gunakan waktunya untuk bersilaturahmi dengan seller-seller lain. Tapi teman-teman juga pilih-pilih yang mau didatengin itu seller yang lagi sepi juga apa yang masih rame. Kalau saran saya teman-teman datengin seller yang jualannya masih stabil gitu. Jangan teman-teman lagi sepi, kemudian teman-teman datang ke seller yang lagi sepi juga. Itu yang ada nanti akan curhat dan sama-sama mengeluh gitu. Jadi usahakan teman-teman silaturahmi kepada seller-seller yang penjualannya yang masih stabil, biar ada motivasi, dikasih masukan-masukan. Seperti itulah ya kurang lebihnya ya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk tips dan triknya, biar teman-teman punya strategi ya kalau teman-teman itu masih mau bertahan dan terus tumbuh di platform jualan online. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan, kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri salam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video. Bye-bye.